Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah data akuntansi berisi lembaran kertas di mana setiap lajurnya memiliki informasi masing-masing. Dengan lajur-lajur tersebut, informasi seputar transaksi keuangan akan lebih mudah dipahami sehingga membantu pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam satu periode. Neraca lajur bukan hanya berperan sebagai hal pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Perannya juga cukup penting dalam aktivitas akuntansi yang ditujukan untuk membantu pemahaman pengelolaan keuangan dalam skala besar. Berikut adalah fungsi neraca lajur. Fungsi neraca lajur adalah memeriksa kembali data yang dicatat sehingga meminimalisir kesalahan, mempermudah penyusun laporan keuangan karena sudah digolongkan jadi ringkas. Sedangkan untuk penggolongan kolom neraca lajur terbagi menjadi 6 jenis, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. Jenis-jenis neraca lajur. Dalam praktik pengelolaan keuangan perusahaan dagang dan jasa, terdapat beberapa jenis neraca lajur yang perlu diketahui, yaitu 1. Neraca lajur umum. Neraca yang terdiri dari 4-6 kolom dan berfungsi untuk membantu analisis saldo di akun yang berbeda. 2. Neraca lajur audit. Berfungsi untuk memastikan akurasi informasi dari suatu data akuntansi yang menjadi landasan penyusun laporan keuangan perusahaan. 3. Neraca lajur terperinci. Memiliki banyak rincian informasi yang menyertakan halaman pendukung untuk menjelaskan beberapa item. Berikut adalah contoh neraca lajur. Format neraca lajur dibagi menjadi 4, yakni format 6 kolom, 8, 10, dan 12 kolom. Dilansir dari buku pengantar akuntansi 2021 karya Hairudin dan Hisnul Jamali. Berikut contoh neraca lajur. Format neraca lajur 6 kolom, buku pengantar akuntansi 2021, neraca lajur 6 kolom. Format neraca lajur 8 kolom, buku pengantar akuntansi 2016, neraca lajur 8 kolom. Format neraca lajur 10 kolom, buku pengantar akuntansi 2021, neraca lajur 10 kolom. Perlu diingat bahwa contoh neraca lajur tersebut perlu ditambah dengan nama perusahaan, tertulis neraca lajur dan periodenya. Format neraca lajur 12 kolom, buku pengantar akuntansi 2016, neraca lajur 12 kolom. Berikut adalah langkah-langkah menyusun neraca lajur. 1. Menyiapkan format sesuai dengan jenis neraca yang ingin dibuat. Biasanya format laporan ini terdiri dari beberapa kolom. Masing-masing dari kolom terbagi menjadi penempatan debit dan kredit pada transaksi atau akun yang ada. 1. Kolom nomor dan nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Dari adanya penghitungan neraca lajur ini, secara tidak langsung kita akan memperoleh kemudahan dalam menyusun laporan keuangan, memiliki ringkasan data, baik data neraca saldo maupun data penyesuaian, dan memudahkan dalam mengecek kesalahan yang mungkin terjadi ketika melakukan penyesuaian. 2. Melakukan input nomor dan nama akun. Langkah selanjutnya dalam membuat neraca lajur adalah menginput nomor dan nama akun dalam kolom yang tersedia. Masukkan saldo akun dari buku besar ke dalam daftar saldo yang ada di dalam lembar kerja yang tersedia. Lalu tambahkan jurnal neraca saldo yang ada pada laporan keuangan sebelumnya. 3. Masukkan ayat jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian. Istilah kolom ini dengan nominal yang telah dibuat dalam laporan ayat jurnal penyesuaian sebelumnya, kemudian pindahkan saldo ke daftar yang sudah disesuaikan antara debit dan kredit. Data yang dibutuhkan untuk memasukkan data jurnal penyesuaian biasanya diperoleh dari buku transaksi memorial yang di jurnal umum. 4. Menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ketika setelah ditemukan nominal atau saldo antara neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya menjumlahkan atau mengurangi antar keduanya dan tulis pada kolom neraca saldo atau setelah penyesuaian. Jika pada kolom tersebut bersamaan debit maupun kredit, maka cara menghitungnya dengan cara ditambah, begitu pula sebaliknya. 5. Mengisi kolom neraca dan laba rugi. Selanjutnya pindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom daftar saldo, lalu sesuaikan ke dalam kolom laba rugi. Anda bisa menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom laporan posisi keuangan serta masukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyumbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut.